Oke, halo semuanya. Balik lagi ke channel gua. Hari ini kita mau bahas singkat soal CDIA ya. Nah, sebelumnya di sini gua mau bilang disclaimer on ya. Ini bukan ajakan jual atau membeli, jadi silakan kalian analisa kembali sendiri. Ini gua hanya just sharing pendapat gua pribadi ya. Oke, kita lanjut langsung aja ke sini. CDIA Chandra Daya Investasi Tbk. Oke, hari ini CDIA di 12 Agustus ya. Ini harganya naik plus 35 poin ya di harga 1550, itu sekitar 2,31% meningkat dari hari sebelumnya. Nah, si CDI ini sepertinya ada yang jagain ya di harga 1500-an nih dari kemarin-kemarin. Jadi dijagain lah harganya, ada jaring-jaringnya gitu. Cuman tadi siang sekitar jam 11-an itu CDIA ini sempat tembus ya, tembus support kuatnya di 1490-an. Pas gue pantau tapi balik lagi ke atas. Jadi di sini nih, sekitar jam segini nih, jam 11-an nih. Dia sempat di 1490-an. Nah, kalau kita lihat di sini makanya nih, maunya di 1490. Cuman berhasil rebound ke 1550. Kalau kita lihat di sini untuk volume di sini 340 juta lembar, average volume rata-ratanya ini 158 juta lembar. Ya ini nunjukin kalau volume hari ini itu jauh di atas rata-rata ya. Terus lanjut kita coba lihat untuk order booknya ya. Di sini untuk order booknya untuk open harga pembukanya di 1525, harga tertingginya hanya di 1575 ya. Untuk harga terendahnya low-nya di 1490 yang tadi jam 11-an nih. Nah, ini untuk harga penutupan di hari sebelumnya ya, 1515. 1515 arahnya 1935, ARB 1320. Untuk jumlah lot saham yang diperdagangkan hari ini itu 3,4 juta lot saham ya. Total transaksinya di sini ada 520,3 miliar ya. Harga rata-ratanya di 1529. Terus kalau kita lihat untuk frekuensi transaksinya ini ada 60.997 kali transaksi yang terjadi di hari ini. Terus kalau kita lihat untuk for in-nya ya, untuk for in-nya di sini dominan di akum ya. Dominan di akum di 25M ya di sini. Di 25M dibandingkan sell-nya ya. Di sini for in sell-nya 21,6M. Jadi untuk asing ini dominan buy ya. Kalau kita lihat order booknya untuk penutupan akhir sesi di sini masih dominan sell ya. Nih, masih dominan di sell. Apalagi kalau kita lihat di sini di harga 1600-an ini ada 123 ribuan lot yang antri sell. Ya ini tekanan jualnya masih lumayan banget ya, masih numpuk tuh di atas nih. Masih numpuk. Nah, kalau kita lihat lagi untuk Broksumnya ya. Sini 12 Agustus Broksumnya kalau kita lihat nilai
Kalau kita lihat nilai net buy sama net sell-nya ini terlihat seimbang ya. Terus average buy-nya dari si YP sama MG. Ya ini misalnya si YP ini di harga 1524 nih. Dia kan dapat di bawah harga penutupan ya. Harga penutupannya kan di 1550. Nah, si YP ini dapat harga di 1524. Jadi dia kan dapat di bawah harga penutupan ya, bisa dibilang mereka manfaatin penurunan harga buat akum. Kalaupun nih gue misal si buyer ini udah kelar akum di harga bawah nih, mereka mungkin akan mulai aksi akum ya di harga atas. Dan mungkin aja si CDA ini berpotensi buat naik, cuman naiknya perlahan ya. Tembusin tembok 1550 ini dulu. Ya mungkin terus bakalan dorong buyer lain buat ikut bikin harga di atas 1550. Itu opini gue sih. Terus kalau kita lihat untuk broker flow-nya di sini, ini masih dominan XL ya nih. Dominansi XL. Coba kita lihat. Kita iseng aja guys, lihat ini. Ya kalau di akhir-akhir di sini sih si YP nih ya, si YP sama MG ya. Coba sekarang kita lihat ini deh. Untuk chartnya. MACD-nya memang masih belum terbentuk ya ini. Kalau kita lihat ini udah 5 hari nih ya. 1, 2, 3, 4, 5 udah 5 hari. Ini candlenya merah terus ya. Untuk Bollinger Band-nya ini harganya udah mulai deket nih. Mulai deket sama middle band-nya nih. Harganya udah deket sama middle band-nya nih yang garis biru. Bisa dibilang udah di titik tengah volatilnya lah ya ini ya. Nggak bisa dijawab juga kalau dia masih konsolidasi di sekitar middle band. Karena ya bisa dibilang lagi nunggu keputusan nih, ini breakout atau breakdown. Ya mungkin skenario nya kalau candlenya rebound ke atas middle band nih besok, kalau dia rebound ke atas middle band ya bisa jadi lanjut trend bullish. Target berikutnya adalah si upper band ini. Sebaliknya kalau candlenya breakdown ke bawah nih lewati middle band nih ke bawah sini, ya mesti waspada, hati-hati, bakal lanjut bearish sih. Terus kalau kita lihat untuk RSI ini ada di 70,2 ya. Kalau lihat angka ini ya udah overbought, jadi hati-hati aja karena berpotensi koreksi. Ya karena pas FCA juga harganya loncat kodok ya, terlalu cepat naik dari awal sampai akhir itu naiknya cepet ya. Dan berpotensi masuk ke zona koreksi atau sideway. Terus lanjut untuk volume, kalau kita lihat di sini untuk batang volumenya hijau ya, dia lewat garis biru nih. Ya bisa dibilang ini nunjukin kalau hari ini aktivitasnya itu cukup tinggi dari rata-rata ya. Jadi antusiasme buat si CDI ini lumayan tinggi. Terus kalau kita lihat volumenya warnanya hijau di atas garis biru, ya ini bisa dibilang pembeliannya kuat.
mungkin trennya juga bullish didukung sama volume tinggi juga ini. Paling kayak gitu sih guys yang bisa di apa dibahas itu. Paling kayak gitu dulu aja ya guys ya untuk bahas singkat jadi ya kali ini. Oke, see you, bye bye.